Gue bakalan nyobain trik dari TikTok, dan ini dia cuplikannya teman-teman dari video yang lagi viral menurut pendapat gue ya. Jadi dia kayak ambil either air es atau itu gelasnya yang dingin, gue nggak tahu, dan gue asumsikan bahwa dia menggunakan air es atau air yang dingin, terus masukin si foundationnya ke dalam air tersebut. Dan pastinya kalau gue lihat di sini dia menggunakan foundation yang memang lebih ke foundation yang sheer atau tidak terlalu tinggi coveragenya, karena kurang lebih trik di sini dia bantu untuk kayak lebih ngasih coverage, terus udah gitu bisa menghaluskan, terus udah gitu kayak bikin lebih cepat merata dan lebih oke gitu kulitnya ya teman-teman, hasil dari penggunaan trik tersebut di sini. Dan untuk salah satu produknya adalah foundation dari Make Up For Ever HD Skin ya. Kalau menurut pendapat gue memang ini produk dari HD Skin yang Make Up Forever, khususnya foundation ini tuh dia apa ya, kayak skin like foundation gitu, dan memang bagus ya. Tapi ya udah, kita bakalan coba aja dan ngambil air terus gue kasih es batu ya teman-teman. Jadi kita nggak ada air dingin di sini karena nggak minum air dingin atau air es, dan gue mau masukin aja si foundationnya ke dalam sini. Gue nggak tahu dan nggak yakin ini harus berapa banyak, 2, 3. Oke, 3 aja. Terus gue ambil spatula ini, dan kayaknya dia bilang di gini-gini ya, terus katanya bakal nempel gitu ya. Is it? Oh iya, it's work. Gue ambil aja lah gini lah ya, nggak usah diputer-puterin, dan pastiin dia nempel gitu. Dan kalau gue lihat, oh my god, dia jatuh. Kalau gue lihat dari petunjuk yang dilakukan adalah dia tuh jadi kayak nempel ke si ujung brush ya, dan gue nggak mau pakai ujung brush karena gue nggak yakin ujung brush itu bersih, jadi gue harus cuci lagi. Mendingan gue pakai spatula, karena spatula ini kan memang bersih ya teman-teman, dan memang peruntukannya gitu lebih ke ngeri sedep gitu kalau menurut pendapat gue. Terus udah gitu caranya adalah gue udah pakai skincare. Oke, jadi sebelah kiri wajah aja deh gue pakai Studio Tropic ini yang butter pore eraser. Di bagian sebelah sini, bagian yang memang pori-porinya gede, dan hanya dipakein di bagian setengah wajah aja untuk bantu hydrate ya. Ini Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base, dipakai di tempat yang gue pakai juga si Studio Tropicnya untuk bantu dia melembabkan juga. Jadi selain fill in pores, bantu juga dilembapin. Oke, sekarang kita bakalan coba aja. Jadi mungkin di sini kenapa trik ini dibuat adalah kalau menurut pendapat gue, karena pada saat si foundation itu dibuang ke air ya, wow enak banget sumpah. Jadi relaxing karena dia dingin. Kenapa dia dicelupin ke air? Itu dia bisa kayak bantu untuk bikin si kondisi dari minyak yang ada di, bukan kondisi, bantu untuk kandungan minyak yang ada di foundation tersebut dia jadi luruh di air esnya tersebut tadi ya. Terus gue mau ratain pakai tangan dulu, gue nggak mau langsung ratain. Sekarang gue blend bagian dagu, oke, yang tidak menggunakan primer dulu ya, supaya nggak kecampur. Apa bedanya nih? Kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, honestly dia wow, cepet banget keringnya, cepet banget ngeset di bagian yang tidak dikasih primer dengan penggunaan foundation yang dicelupin ke air dingin atau ke air es. Itu dia cepet ngeset banget ya. Selain dari cepet ngeset, kalau menurut pendapat gue dia kayak jadi halus. Wow, nice. Ini bagus loh, sumpah halus banget. Mudah-mudahan kalian bisa lihat. Ini jadi bagus banget. Jadi ngeblendnya effortless dengan cara yang gue lakukan, yaitu ngeblend dulu pakai jari ke seluruh wajah ya, nggak langsung diblend dengan menggunakan aplikator. Dan ini oke, sumpah, coba angkat tangan, acung tangan buat teman-teman yang kalau pakai produk di bagian bawah mata itu suka creasing atau cepet banget jadi berat gitu. Ini pakai teknik ini bagian bawah mata gue langsung bener-bener halus, kayak langsung ngeset aja gitu loh. Wow, ini foundation yang HD Skin itu dia bener-bener sedikit yang kayak lembab gitu teman-teman, cuman dimasukin ke air es jadinya dia berubah jadi foundation yang matte gitu loh, matte gitu foundationnya.
Dan ini yang bagian yang menggunakan primer. We'll see bagusan yang mana nih. Gue kan lagi nyoba skincare-nya juga ya teman-teman. Jadi intinya ini bener-bener kayak ngetes yang sesungguhnya, karena skincare-nya gue baru, terus udah gitu teknik penggunaan foundationnya juga baru, tapi ini bagus loh ya. Honestly kalau gue boleh bilang, baik di tempat yang menggunakan primer maupun tidak, itu hasilnya sama kalau kalian menggunakan teknik si foundation yang dimasukin ke dalam air es. Ini sama aja teman-teman. Oke, dan ini dia masih ada sisa dikit nih foundationnya ya. Gue mau ambil dan gue mau coba tap-tap aja di bagian yang memerlukan ya. Di sini dia bisa di build up atau tidak gitu kan. Gue pengen tahu aja, penasaran. Tuh, ini ada jerawat ya teman-teman. Pastinya setelah gue melihat ya teman-teman, untuk si foundationnya itu dia kadar minyaknya jadi kelepas di dalam air ini. Satu itu, yang kedua konsistensi dari foundationnya itu sendiri, dia kayak jadi berubah menjadi foundation yang agak beku. Terus pada saat diaplikasiin di wajah itu dia langsung kayak ngeset, bukan ngeset yang kalau kamu menemukan foundation di mana foundationnya itu matte, ngeset langsung kering jadi powdery gitu dan susah di blend. Ini bukan yang seperti itu, dia lebih ke bikin foundation itu ngeset dan lumayan agak kering ya, tapi bukan kering yang nggak bisa di blend, dia mudah di blend, bikin halus wajah ya teman-teman. Terus udah gitu bener-bener merata, tidak bikin pori-pori tambah jelas. Pokoknya intinya penggunaannya itu dia jadi effortless. Dan kalau menurut pendapat gue untuk jenis dari foundation ini, karena Makeup Forever HD Skin ini dia bener-bener skin like ya, bener-bener tipis. Tapi pada saat gue pakai 3 pompa masukin ke dalam air es itu dia jadinya lumayan ngasih tampilan foundation gitu loh. Jadi bukan langsung ke foundation yang full coverage, karena memang dia kan bukan foundation full coverage ya. Satu teman-teman, kenapa gue pakai yang ini, karena ngikutin yang ada di videonya gitu. Di videonya juga pakai yang HD Skin ini, ya udah kenapa enggak. Cuman kalau hasil ya lumayan oke sih kalau menurut pendapat gue. Oke, ini udah beberapa menit, gue mau coba untuk ngeblend bagian yang di build up. Tes yang selanjutnya adalah kontur ya. Oke, kita bakalan ngetes kalau dipakein kontur gimana. Dan ngeblendnya bener-bener ngambang, karena gue takutnya dia mengganggu foundation di bawahnya, jadi nggak terlalu neken yang terlalu keras. Terus selain itu penggunaan atau pakai konturnya nggak terlalu banyak, gue takutnya susah ngeblendnya. Bagus sih kalau menurut pendapat gue. Jadi intinya untuk penggunaan produk, apalagi krim ya teman-teman, kalau menurut pendapat gua pakainya tuh sedikit dan bener-bener langsung di blend. Jadi jangan tunggu si produknya ini ngeset gitu atau sedikit kering gitu, karena nanti bakalan susah di blend nih. Untuk permukaan dari kulitnya itu dia udah lumayan ngeset ya, kalau nggak cepet di blend sepertinya akan sulit. Dan kalau misalkan kalian maksa ngeblend, sepertinya dia bakalan bikin foundationnya nanti ngangkat gitu. Dan kalau nggak dipakein powder juga bagus nih, serius. Buat teman-teman yang punya kulit kering, kalian bakalan suka ini bagus banget. Penggunaan dari blushnya, gue pakai yang ada di meja kerja aja ya. Ini dari Bobbi Brown yang Portraits for Lips and Cheeks Pale Pink nomornya, atau nomor 11. Gue langsung pakai aja dan wow, ini dia. Lupa gue, dia pigmented banget, nice. Kalau menurut pendapat gue tidak ada ngangkat-ngangkat, tetap cakep, tidak ada masalah di penggunaan produk berikutnya. Tampilan dari kulit tetap halus, tetap bagus, nggak bikin pori-pori jadi nampak gitu ya. Karena biasanya ada teknik yang kalau ditambahin lagi produk itu malah bikin si kondisi wajah malah jadi tebel gitu kan. Terus udah gitu nanti lama-lama apalagi bagian sebelah sini gitu, itu jadinya
kelihatan tuh pori-porinya. Waduh, pori-porinya malah jadi jelas nih, tadinya enggak. Nah kalau ini alhamdulillah enggak, bagus tuh, bagus tuh ya kan, tetap halus. Untuk penggunaan powdernya gue pakai yang Makeover Silky Smooth Translucent Powder 06 Buttermilk namanya teman-teman. Seperti biasa puffnya puff murahan, tapi bagus banget kalau dipakai menggunakan teknik penggunaan powder yang gue pakai saat ini. Jadi gue ambil powdernya, gue tap bagian under eye-nya, pastikan tidak ada creasing gitu. Terus gue pakein di bagian sebelah sini, baru gue pakein ke bagian lash line-nya. Jadi pakein sebelah sini, baru ambil ke lash line. Tetap bagus, sumpah pori-pori gue hilang pori-porinya. Nggak ngerti lagi deh, ini bagus banget sih. Kayaknya trik ini berfungsi baik di atas kulit wajah gue. Powder brush dan gue ratain, gue tepuk-tepuk karena bagian perimeter ini kering. Oke, sebelah kiri udah gue kasih kontur, kasih blush. Terus suka ada yang nanya, untuk teknik penggunaan powder tadi itu bagian hidung dipakein nggak sih? Bagian hidung dipakein ya teman-teman. Semua bagian, baik yang berminyak sebelah sini maupun bagian kering, bagian center wajah, pakein kontur blush tanpa disetting. Dan bagian sebelah kanan ini yang sudah disetting menggunakan powder, seperti kalian tahu ya, secukupnya aja. Di bagian perimeter, bagian center lumayan sedikit lebih banyak dibandingin yang perimeter, tapi khususnya bagian hidung itu yang terbanyak ya. Kalau gue lihat ya teman-teman, ini yang menggunakan primer dengan teknik foundation dimasukin ke dalam air, hasilnya seperti ini tanpa diset dan menggunakan primer. Oke ya, dia tetap ngasih glow yang cantik, terus bener-bener nyatu di kulit wajah gua. Terus untuk coverage, karena gua pakai foundation yang bener-bener sangat amat tipis gitu ya, dia tuh skin like banget. Cuman ya kalau menurut pendapat gua, dia bisa meratakan warna kulit gua, khusus yang si HD Skin dari Make Up For Ever ini ya. Terus hasilnya bagus gitu setelah digunakan teknik celup-celup ya. Tuh, ini tuh langsung kayak ngeset gitu loh. Bagian under eye juga nggak ada yang namanya creasing ya, bener-bener rapih tuh kayak gini. Terus bagian sebelah kanan ini adalah bagian dimana gue sudah menggunakan powder. Bagian pipi gue dong, lihat, mudah-mudahan bisa lihat, halus banget, bagus. Alright teman-teman, jadi ini dia hasil akhir dari make upnya seperti ini. Setelah gue lengkapin ya, kalian bisa lihat yang menggunakan powder dan tidak menggunakan powder. Satu yang gue notice setelah gue coba untuk melengkapi wajah gue di bagian yang tidak menggunakan powder, kalau gue nggak tahu ya, kalau gue saat ini kan memang suka banget si to glow yang natural kayak gini, walaupun memang gue tambahin lagi highlighter kan bagian sebelah sininya. Ini highlighternya gue pakai shimmering powder dari Makeover. Oke, tuh jadi natural sheen yang bikin sehat gitu loh dibandingin yang menggunakan powder. Tapi tujuan dari antara powder dengan tidak powder adalah gimana kalau misalkan wajahnya itu menggunakan teknik yang baru ini ya, dimana foundationnya dimasukin ke dalam air es, itu dia bakalan jadi awet atau tidak. Di atas kulit yang berminyak bagaimana, di atas kulit kering gimana. Gue sengaja bagian T-zone-nya sebelah sini tidak dipakein powder, yang sebelah sini tidak dipakein powder. Dan untuk bagian perimeternya sebelah sini pakai powder, yang sebelah sini perimeter yang keringnya tidak dipakein powder ya. Nanti kita bakalan lihat aja dia bakalan tahan berapa lama sih gitu kan, bakalan bagusnya bagus segimana ya. Dan oke, ini hasil akhir make upnya. Kita ketemu lagi setelah minyaknya keluar ya. Alright, ini udah kurang lebih berapa jam ya, 1:30 ya, dari 7:30 gue pakai tadi, kurang lebih 7 jam. Dan gue sudah mulai melihat keluarnya minyak, khususnya di bagian yang tidak menggunakan powder ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya kulit kering, kalau menurut pendapat gue, you love this ya, teknik ini oke banget. Dan untuk teman-teman yang punya kulit berminyak, kalau misalkan menggunakan teknik dimana foundationnya dimasukkan ke air es, itu kalau menurut pendapat gue nggak terlalu yang nahan-nahan banget minyak, khususnya di bagian
hidung ya, bagian hidung gue udah mulai keluar minyak. Tapi positifnya atau bagusnya ini udah mulai rontok-rontok. Bagusnya adalah dia itu bener-bener bikin halus tampilan sebelah sini khususnya ya, tuh lihat. Jadi pori-pori itu bener-bener jadi halus banget ya teman-teman. Terus yang kedua adalah untuk bagian under eye, kalian bisa lihat nggak ada yang namanya creasing dan penggunaannya itu effortless banget. Terus mungkin gue bisa saranin buat teman-teman yang punya kulit berminyak terus pengen nyoba teknik ini, kalian bisa pakai foundation yang pas atau cocok di kulit kalian. Coba pakai teknik ini, tapi gue nggak yakin bakalan benar-benar berhasil karena setelah si foundation itu dimasukin ke dalam air es, minyaknya itu jadi menyebar ya, jadi lebih bakalan kering lagi foundationnya. Gue nggak tahu kalau misalkan dia dibikin lebih kering lagi foundationnya gitu ya, walaupun memang si foundationnya diperuntukkan untuk kulit yang berminyak. Satu itu. Yang kedua, tanpa primer ini bagus banget sih kalau menurut pendapat gue. Jadinya apa ya, walaupun kita effort gitu harus ngambil dulu air es, masukin foundation ke air es, terus pakein dengan teknik yang tadi gue pakai gitu, atau gue gunakan pakai dulu jari untuk nyebarinnya baru di blend menggunakan beauty blender ya teman-teman. Ini jadinya halus banget sih. Jadi lebih ke gini, daripada kalian pakai primer untuk pore filler, mendingan pakai teknik ini. Jadi sebenarnya ada plus minus gitu di antara nambah waktu untuk ngambil es batu dan gunakan teknik foundation dimasukin ke air es dengan penggunaan pore filler primer teman-teman ya. Jadi ya so-so aja kalau gua boleh nilai untuk teknik ini, karena dia keuntungannya atau baiknya dari teknik ini adalah memang benar-benar ngehalusin bagian sebelah sini. Dan mungkin kalau gue nanti bakalan coba lagi pakai foundationnya untuk kulit berminyak, dan gue mau pakai powdernya lebih banyak, gimana sih hasilnya gitu ya. Dan sekarang hasilnya jadinya seperti ini teman-teman. Kalau nilai sih gue cuma bisa kasih nilai dia 7, nggak yang dahsyat banget gitu. Kelebihannya itu satu doang, bikin pori-pori jadi halus, dan under eye ini nggak berat ya, jadi bener-bener ringan dan nyaman pastinya. Oke teman-teman, jadi segini dulu untuk review gue tentang apakah si teknik viral TikTok itu benar-benar bekerja atau tidak. Ya kalau gue boleh bilang sih ya bekerja, dia benar-benar ngehalusin pori-pori, tapi untuk nahan minyak tidak bisa nahan minyak. Dan kalau misalkan menggunakan foundation yang tidak terlalu full coverage atau coveragenya tidak tinggi, dia nggak bisa terlalu nutupin ya. Seperti kalian lihat tadi udah gue build up tapi tetap kelihatan ya. Ini masih kelihatan sedikit banget bagian sebelah kanan karena kan gue pakein powder ya. Intinya segitu dulu teman-teman sharing gue kali ini. Dan kalau misalkan kalian penasaran sama eye looknya, udah pasti gue udah bikin untuk video eye looknya. Jadi insya Allah video eye looknya setelah video ini. Dan terima kasih yang udah dari tadi mantengin. Sekarang gue mau tidur dulu, ini malam dingin banget walaupun di luar rame banyak yang takbiran, nggak tahu kenapa tiba-tiba sedingin ini. Dan sekarang gue mau tidur dulu. Kita ketemu lagi di video gue yang besok. Bye bye.